sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab. Kabar akan majunya Mas Kaisang adalah sebuah kabar yang menyenangkan, mengembirakan bagi kegairahan kehidupan di Depok. Tentunya ini bukan hanya peran satu parpol, ini peran banyak pihak untuk memajukan kota Depok. Yang untuk mencalonkan Mas Kaisang ya ke Depok, dia bukan orang Depok, dia juga bukan orang Depok, bukan orang PKS, dan nggak diatai kota di Depok. Apa aneh juga tiba-tiba ke Depok. Akhirnya kalau beliau tuh ya di Solo gitu ya. Kalau sedikit dari keluar Solo mungkin Klaten atau Sidoarjo atau Boyolali. Ya nanti mungkin kakaknya mungkin nanti jadi gubernur, beliau jadi wali kota, nanti kakaknya jadi dan seterusnya. Nanti mungkin itu yang lebih rasional. Saya rasa Mas Kaisang bisa menang dengan mudah saat kontestasi calon wali kota di tahun 2024 nanti. Kan siapapun berhak dong menjadi calon wali kota dan dari partai manapun ya. Bagi kami sebetulnya, bagi PKS siapapun, kami siap bertarung secara fair dengan siapapun. Saya betul-betul ingin meminang wali kota yang muda. Kenapa? Karena saya melihat begitu kemarin kota Solo dipegang anak muda, baru berjalan berapa tahun Mas Gibran megang di kota Solo, lompatannya sangat luar biasa. Membuat relawan-relawan presiden bahkan. Jadi pas kita untuk Depok siapa nih gitu kan, muncullah nama Kaisang ini, ya kami lempar ke masyarakat, ternyata anggapannya positif. Untuk Kaisang, Mas Kaisang boleh juga ya kayaknya masuk Depok ya, jadi nanti PDI Perjuangan pertimbangkan. Toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaisang, berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Tuh. Kaisang cocok diutus buat goyang Depok sebagai basis PKS. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang mengharap terus mendapat dukungan untuk maju sebagai calon wali kota Depok pada Pilkada 2024. Dukungan terhadap Kaisang terus mengalir dari sejumlah kelompok, partai, tokoh, sampai ulama. Hal ini seakan-akan membuat jalan Kaisang untuk menjadi calon Depok 1 benar-benar terlaksana pada Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. Belum lama ini bukti keseriusan Kaisang datang melalui sebuah video di mana dia meminta restu dari masyarakat dan siap menjadi Depok pertama. Memang ada banyak orang yang bingung kenapa Kaisang berani debut politik di kandang PKS. Peluang kalah cukup besar karena PKS menguasai Depok selama lebih dari 20 tahun. Biasanya orang yang baru terjun ke dunia politik pasti akan mengambil jalan yang lebih mudah. Dalam kasus Kaisang, biasanya lebih mudah menang di Solo ketimbang Depok. Depok sudah 20 tahun lebih dikuasai PKS, dan hasilnya begitu-begitu saja. Seolah PKS bangga menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa di mana ada PKS, di situ tidak ada kemajuan. Keberanian Kaisang adalah secercah harapan bagi Depok yang stagnan di bawah cengkraman PKS. PKS menanggapi niat Kaisang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengusung Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Ya, siapa juga orang waras yang mau diusung PKS? Alasan PKS adalah karena Kaisang bukan warga asli Depok. PKS akan memprioritaskan orang Depok untuk dicalonkan sebagai calon wali kota. Warga yang sudah lama tinggal di Depok lebih paham dengan masalah di kota itu, sedangkan yang berasal dari luar kota adalah sosok impor yang cuma mengandalkan popularitas dan tidak paham masalah Depok. Padahal kalau mau jujur, justru wali kota Depok sekarang malu-maluin karena lebih dikenal lewat karya lagu ketimbang hasil kerja. Jika Kaisang sampai maju beneran lalu membawa bendera PDI Perjuangan sebagai partai pengusung yang bisa saja berkoalisi dengan partai kecil seperti PSI, ini bisa menghasilkan efek kejang yang luar biasa khususnya bagi PKS. Apalagi PKS pernah disindir oleh Prof. Hamdi Muluk selaku guru besar Universitas Indonesia yang berkata bahwa selama 20 tahun PKS gagal membangun dan memajukan Depok dengan wali kota yang berasal dari partai dakwah itu. Meski mirisnya penilaian seorang guru besar yang pastinya paham menilai kemajuan atau kemunduran kota kecil seperti Depok justru dianggap PKS sebagai penilaian subjektif dan tidak berdasarkan data yang baik. Lah kok begitu? Itu yang menilai guru besar loh, bukan elit partai lawan politik PKS. Ngaco banget nih PKS. Masih mending Kaisang yang muda dan lebih open terhadap perubahan kehidupan yang sangat cepat sekarang ini, ketimbang wali kota dari PKS yang bikin lagu untuk Depok.
Untuk apa bikin lagu seperti itu dan minta diputar di acara besar pula? Mau saingan dengan SBY? Lebih baik ikutan acara American Got Talent supaya bisa viral. Warga tidak butuh pemimpin yang bikin lagu karena lagu tidak akan mengurai permasalahan kota. Ada orang luar yang akan ikut Pilkada Depok, PKS langsung kalang kabut. PKS mulai menjual narasi warga asli dan pendatang. PKS saat ini sedang panas dingin dihajar oleh track record kadernya sendiri yang tidak ada kualitasnya. Diberi kesempatan sampai 4 periode, harusnya sudah lebih dari cukup untuk mengumpulkan prestasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Depok ketinggalan dibandingkan kota-kota satelit Jakarta lainnya. PKS tidak mau mengakui dan masih merasa paling benar. Mereka mau menutupi kebobrokan dengan narasi warga asli dan warga impor. Kita akan bisa melihat seperti apa perang kreativitas selama masa kampanye. Meski saya yakin kubu PKS tidak akan mampu bersaing secara sehat, logis, dan elegan kalau lawannya memajukan Kaisang Pangarep. Mau pakai jurus hoax, nyinyir, atau fitnah misalnya, Kaisang pasti bisa membalas dengan elegan plus menjadikannya hiburan, terutama saat nge-tweet di akun resminya. Jadi, mari kita harapkan ada gayung bersambut seandainya benar PDI Perjuangan beneran berniat menawari Kaisang masuk partai, lalu mengusungnya sebagai kandidat wali kota Depok pada Pilkada 2024 nanti. Biar rame gitu loh.